Halo semuanya, apa kabar? Di tengah pandemi seperti ini, saya harap kabar kalian baik-baik saja. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang berpikir kreatif yang akan saya sampaikan melalui ilustrasi berikut ini. Sebelum kita memasuki pokok bahasan utama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu definisi dari berpikir dan kreatif. Berpikir pada umumnya didefinisikan sebagai proses mental yang dapat menghasilkan pengetahuan. Berpikir adalah suatu kegiatan akal untuk mengolah pengetahuan yang telah diperoleh melalui indera dan ditunjukkan untuk mencapai sebuah kebenaran. Sedangkan kreatif adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata, baik dalam bentuk karya baru maupun kombinasi dengan hal-hal yang sudah ada, yang belum pernah ada sebelumnya, dengan menekankan kemampuan yaitu yang berkaitan dengan kemampuan untuk mengkombinasikan, memecahkan, atau menjawab masalah. Nah, pokok bahasan kali ini adalah berpikir kreatif. Setelah kita mengetahui definisi dari kedua hal tersebut, sekarang saya akan menjelaskan tentang berpikir kreatif. Apa itu berpikir kreatif? Berpikir kreatif adalah kemampuan individu untuk memikirkan apa yang telah dipikirkan semua orang, sehingga individu tersebut mampu mengerjakan apa yang belum pernah dikerjakan oleh semua orang. Setelah kita mengetahui definisi dari berpikir kreatif, pokok bahasan selanjutnya yaitu mengenai berpikir konvensional. Sebelumnya, kalian udah pernah dengar belum sih tentang berpikir konvensional? Kalau belum, yuk simak penjelasan saya berikut ini. Berpikir konvensional memiliki dua bentuk. Yang pertama, cara berpikir yang hanya mempertahankan kemapanan, dan yang kedua, cara berpikir yang mengharapkan terjadinya kejutan. Cara pola pikir yang pertama sering mengadopsi metode dan aturan yang umum untuk menghadapi situasi-situasi yang tengah terjadi. Dan tipe cara berpikirnya pun dirancang untuk memelihara sistem yang sedang berlaku atau mempertahankan cara hidup yang mapan. Sedangkan cara pola pikir yang kedua biasanya hanya akan menggunakan metode yang dianggap baru jika berbagai kejadian yang menimpanya membuatnya kewalahan. Lalu, apa perbedaan dari berpikir kreatif dengan berpikir konvensional? Berpikir kreatif menuntut seseorang untuk mengembangkan intuisinya terhadap sebuah permasalahan, sehingga setiap individu memiliki cara sendiri untuk menyelesaikan masalahnya, dan hasil pemikirannya tersebut pun bersifat orisinil. Sedangkan berpikir konvensional tidak menuntut seseorang untuk memiliki cara tersendiri dalam berpikir. Pola berpikir seperti ini hanya meniru cara seseorang ataupun mengikuti pola pikir seseorang, sehingga sifatnya tidak orisinil dan terkesan monoton. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai ciri-ciri orang berpikir kreatif. Nah, apa saja sih ciri-cirinya? Yang pertama, memiliki keterampilan berpikir lancar, yaitu dapat menghasilkan banyak gagasan atau jawaban yang relevan, dapat menghasilkan motivasi belajar, dan juga memiliki arus pemikiran yang lancar. Yang kedua, memiliki keterampilan berpikir yang fleksibel, yaitu mampu menghasilkan gagasan-gagasan yang seragam, mampu mengubah cara atau pendekatan, serta memiliki arah pemikiran yang berbeda. Yang ketiga, memiliki keterampilan berpikir orisinil, yaitu mampu memberikan jawaban yang tidak lazim, mampu memberikan jawaban yang lain daripada yang lain, serta mampu memberikan jawaban yang jarang diberikan oleh kebanyakan orang. Dan yang terakhir, memiliki keterampilan berpikir yang terperinci, yaitu mampu mengembangkan, menambah, serta memperkaya suatu gagasan. Selain itu, mampu memperinci detail-detail serta memperluas suatu gagasan. Setelah kita mengetahui definisi dari berpikir kreatif, perbedaan dari berpikir kreatif dengan berpikir konvensional, kemudian apa saja ciri-ciri orang berpikir kreatif, sekarang yang jadi pertanyaan, apakah penting memiliki kemampuan berpikir kreatif? Sangat penting, karena setiap hari kita sering mendapatkan sebuah masalah,
Sehingga setiap individu harus memiliki kemampuan untuk berpikir kreatif dan juga selain mencari ide baru, berpikir kreatif juga dapat dilakukan untuk melakukan suatu evaluasi. Evaluasi ini bisa saja dilakukan untuk semua hal yang berhubungan dengan pekerjaan, regulasi yang berlaku di perusahaan, ataupun masalah sosial. Bagaimana menggunakan kemampuan berpikir kreatif dalam mengatasi masalah? Untuk masalah yang sering terjadi, tentu menjadi sebuah pertanyaan, kenapa masalah tersebut bisa berulang? Karena itulah, setiap individu sebaiknya memiliki kemampuan berpikir kreatif agar bisa mencari cara untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan lebih optimal supaya masalah tersebut tidak terulang lagi. Sedangkan untuk masalah baru, tentu saja perlu proses berpikir kreatif agar masalah tersebut bisa segera diatasi. Dengan berpikir kreatif, setiap individu dapat mencari solusi terhadap masalah tersebut. Selain itu juga dapat mencegah agar masalah yang sama tidak terulang lagi di masa depan.